Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya, walaupun kalian masih harus belajar di rumah masing-masing. Nah, di pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari bagaimana menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana cara memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 83. Kita akan mempelajari materi bagian B ya, bagaimana cara menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks ya. Ibu ulangi lagi, apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi itu adalah teks yang berdasarkan fakta atau kenyataan ya. Jadi bukan karangan dari pengarang berdasarkan hayalan atau perkiraan dari pengarang. Kebalikannya adalah teks fiksi ya. Kalau teks fiksi baru itu teks yang berdasarkan hayalan, bukan kenyataan. Nah, ini ada quotes ya. Quotes itu pepatah yang disampaikan oleh Neil Armstrong. Silakan kalian baca ya. Kemudian kalian beri pemahaman terhadap quotes tersebut untuk lebih lanjutnya ya. Itu sebagai motivasi saja buat kalian. Nah, sekarang menyampaikan informasi dapat dilakukan secara lisan atau tertulis ya. Jadi begini, ketika kalian membaca sebuah teks, itu kalian diharapkan bisa menyampaikan kembali informasi yang terdapat di dalam teks tersebut, baik secara lisan, itu artinya diucapkan langsung ya, maupun secara tertulis. Kalian menyampaikan informasi yang didapat dari teks non-fiksi nantinya ya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ya, itu yang dimaksud dengan lisan dan tertulis ya. Nah, di pembelajaran kita kali ini Ibu harapkan kalian bisa menyampaikan informasi yang kalian memperkirakan sebelumnya ya. Jadi begini, kalian memperkirakan informasi yang terdapat di dalam sebuah teks non-fiksi sebelum kalian membaca teks tersebut atau sebuah buku ya. Jadi kalian perkirakan informasi apa saja yang kemungkinan muncul dari teks yang akan kalian baca dengan hanya membaca judulnya saja ya, gitu. Nah, untuk contoh ya, di dalam teks non-fiksi berjudul mengenali penyakit hepatitis A ya, ada beberapa kemungkinan informasi yang bisa kalian gali dari judul tersebut. Nah, ya, di antaranya ini hasil galian dari informasi yang kalian perkirakan, yang kita perkirakan ya, seperti berikut. Mengenali penyakit hepatitis A. Hepatitis A adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Hepatitis A sangat mudah menular. Virus tersebut merupakan salah satu dari beberapa jenis hepatitis yang menyerang kemampuan fungsi hati. Kebanyakan penderita sembuh dalam waktu 2-6 bulan tanpa masalah kesehatan yang serius. Gejala awal yang dapat muncul biasanya demam, mual, muntah, nyeri pada sendi otot,
serta diare. Akan tetapi tidak semua pengidap mengalami gejala tersebut, sehingga penyakit ini kadang sulit untuk disadari. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati. Cara penyebaran penyakit ini dapat melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Penyakit ini tidak memiliki penanganan khusus karena sistem kekebalan tubuh akan melenyapkan virus dengan sendirinya. Namun, kita tidak pernah tahu keadaan sistem kekebalan pada tubuh kita. Oleh karena itu, kita juga harus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Nah, itu anak-anak ya, informasi yang bisa kita perkirakan setelah membaca judul yang teks mengenai penyakit hepatitis A. Itu yang bisa kita perkirakan. Nah, untuk tugasnya kalian tulis kemungkinan informasi yang terdapat di dalam teks berjudul Gerakan 5R. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Apa itu Gerakan 5R? Ya, 5R itu terdiri dari reduce, reuse, recycle, replace, dan repair. Coba kalian gali informasi mengenai gerakan 5R ini. Boleh kalian tapi sebelumnya ya, kalian tidak boleh melihat dulu referensi baik dari Google ataupun dari buku ya. Kalian coba perkirakan terlebih dahulu kira-kira apa saja informasi yang akan muncul dari teks yang berjudul Gerakan 5R ini. Ya. Demikian anak-anak ya, mudah-mudahan kalian paham dengan materinya, kemudian kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Kalian tulis jawaban kalian di buku tulis, boleh ditik ya, boleh kalian mengetik, membuat teks supaya lebih terbaca ya. Supaya lebih terbaca, Ibu tekankan kalian menyampaikan tugasnya setelah kalian tik ya di dan kirim ke WA Ibu ya. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipertemukan kembali pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.